Kembali lagi di Agus Channel. Kali ini gue pengen bikin video review lagi tentang Mega Pro gue. Nah, kali ini reviewnya beda. Kali ini reviewnya tentang eh, kerusakan pada New Mega Pro yang biasanya terjadi gitu kan. Setelah pemakaian kurang lebih sekitar 8 tahunan lah. 7 sampai 8 tahunan. Jadi pemakaian 7 sampai 8 tahunan itu yang biasanya rusak di Neo Mega Pro itu apa sih kalau untuk bagian mesinnya gitu kan. Nah, jadi gue bahas yang pertama untuk bagian mesin. Untuk bagian mesin itu sih kayaknya nggak ada yang rusak ya. Selama gue pakai dari 2012 sampai tahun 2020 sampai sekarang ini belum pernah yang namanya mesin itu ngalami gangguan kayak misalnya pistonnya atau mungkin silindernya. Yang lain-lain tuh kayaknya belum pernah gitu kan, belum pernah ada kerusakan gitu kan. Nah, jadi yang pernah aja sih ini yang gue bahas ya. Jadi untuk kerusakan mesin itu belum pernah sih, tapi kalau untuk kayak kerusakan yang lainnya kayak misalkan ganti busi, itu pernah gue ganti busi sekali gara-gara nyalain motornya susah gitu kan. Jadi mungkin busi, terus kayak ini karet skep karburator itu juga gue pernah ganti. Jadi itu aja sih yang pernah diganti gitu kan. Jadi selama 7 sampai 8 tahun ini gue pakai motor Neo Mega Pro ini, itu belum pernah yang namanya ngalamin kerusakan di bagian mesin gitu kan. Tapi kalau untuk kayak karburator itu pernah gue ganti karet skep. Jadi itu rusaknya bukan rusak karena pemakaian, tapi rusaknya itu karena waktu itu habis diservis di bengkel. Setelah diservis di bengkel, mungkin ya kan dibuka karburatornya ya, dibersihin, mungkin karetnya itu tuh mungkin ketusuk atau sobek sedikit gitu ya. Jadi setelah gua pulang itu tenaga motor tuh berkurang. Tapi jadi gini, berkurang tapi kalau pas keadaan berhenti kita gas full itu RPM tinggi. Tapi kalau pas udah jalan itu di gas full cuman mentok 50 km aja, dia nggak bisa lebih kecepatan gitu. Jadi bahaya banget kalau untuk nyusul sih gitu kan. Nah, jadi itu setelah karburator, busi. Jadi busi itu karena waktu itu gua mau bukan mogok sih. Jadi pas nyalain pagi-pagi itu kalau mesin dingin agak susah. Jadi pas gua tanya temen gua, terus gua ke bengkel juga, katanya ya businya harus diganti gitu kan. Jadi busi kan harus diganti. Nah, terus kerusakan selanjutnya itu di tangki. Jadi tangki ini sebenarnya bukan kerusakan karena umur atau gimana sih, ya karena perawatan juga kurang gitu kan. Kalau misalnya kita rawatnya apik bener gitu, mungkin tangki nggak bakal bocor gitu kan. Tapi emang hampir rata-rata sih ya, gue bandingin sama motor temen gue yang lain tuh Mega Pro temen gue juga sering bocor juga gitu kan. Mega Pro tuh sering bocor juga dibanding dengan Vixion. Walaupun kadang-kadang gue tuh sama saudara gue ya kan, saudara gue juga punya Vixion gitu kan, dia rawat tuh kadang-kadang tuh jarang-jarang juga kayak gue gitu kan, jarang rawat gitu kan. Tapi dia tuh jarang rawat, tapi ya tankinya awet-awet aja gitu. Gue heran untuk yang Neo Mega Pro ini gitu kan. Tapi kalau dari kaleng sih kayaknya yang emang agak tipis sih kayaknya. Terus katanya kan ada saran juga kan, bang kalau biar tangki nggak bocor itu katanya bensin harus diisi full. Ya mungkin ngaruh juga sih karena kalau di full kan untuk embun-embunnya kayaknya di dalam tuh nggak ada. Jadi karatannya itu minim banget untuk karatan gitu kan. Dan yang ke selanjutnya itu rusaknya di kopling. Jadi sebenarnya gini, kopling gue itu rusak tuh bukan karena pemakaian ya. Jadi rusak itu tuh gara-gara ini karet skep ini nih. Nah, jadi tuh karena karet skep ini robek kali ya, jadi tenaganya berkurang. Pas gua komplain ke bengkel, katanya koplingnya. Itu gua aneh banget tuh, katanya koplingnya. Terus gua ngomong gini kan, bang emang nggak salah bang, tadi habis diservis toto koplingin. Tadi kan pas saya pulang kopling tuh masih enak bang, katanya gitu kan. Gue tanya gitu, terus kata dia iya koplingnya gitu kan. Gue kurang yakin juga gitu kan, masa sih kok tenaga langsung berkurang gitu. Iya katanya gitu, koplingnya tipis katanya gitu. Ya gue di situ masih percaya aja gitu kan. Nah, karena gue urgent banget motor pengen dipakai gitu kan, akhirnya gue ganti kopling tuh, pokoknya tuh ganti kopling kampasnya gitu kan. Habis sekitar 300 lebih lah gitu kan, sama oli sama ongkos semuanya gitu kan. Nah setelah gue ganti kopling, abis itu gue langsung coba motornya, nggak taunya sama aja. Gue komplain lagi kan,
bang kok motor sama aja nggak ada perubahan, kata gue gitu kan. Dia ngomong katanya gitu, wah kalau itu saya nggak tahu, saya nggak tanggung jawab lah, katanya gitu. Nah gue kesel dong gitu kan. Akhirnya gue cerita ke teman gue, terus akhirnya gue dapet info katanya, oh ke bengkel yang ini aja katanya gitu. Bengkelnya kecil sih tapi profesional banget, itu profesional banget walaupun mahal, tapi ya dia, jadi tuh dia ngecek ini karburator ini, karet skep itu dia nggak langsung dibuka. Jadi dia tuh ngecek cuman motor digas, terus habis itu dibuka karburatornya, langsung bilang ke gua, om ini ganti karet skep ya, kata gitu, vakum katanya, karet apa gitu kan buat vakumnya gitu. Harganya berapa? 350.000 lagi, kata gitu. Wah gila sih, kata gua. Udah gua rugi kopling, karena kopling juga karena urgent banget kan, gue pengen ganti kopling. Akhirnya hamin berapa pengen pergi tuh gue ganti karet skep lagi. Jadi tuh habis totalnya berapa tuh, 600 hampir 700 ribuan lah. Itu gila banget sih kalau kata gue sih, gara-gara bengkel kita nyari yang murah servis gitu kan, akhirnya malah nggak bener gitu kan. Makanya kalau saran gue sih ya servis kalau bisa jangan karena cari murahnya sih, kalau bisa yang bagus gitu, walaupun mahal ya nggak apa-apa lah. Nah jadi ini motor kilometernya sih baru 60 ribuan lah. Jadi coba kita cek ya. Ini motor sih sebenarnya kilometer belum tinggi-tinggi banget sih, dari 2012 sampai sekarang. Jadi kuncinya begini nih, coba kita buka. Jadi kita cek coba. Nah jadi ini kilometer baru 62.220. Jadi ini kilometer sih termasuk sedikit sih, udah 7 tahun 8 tahunan ya gitu kan, kilometernya sedikit sih. Dan ini untuk apa ya, indikator bensin juga, pelampung gua kena juga nih, katanya pelampungnya harus diganti nih. Jadi tuh tembaga yang apa ya, kawat buat sensornya itu tuh dia udah lapuk gitu, jadi udah putus-putus, jadi harus diganti katanya gitu kan. Waktu itu kan sempet gua bikin tutorial tuh dari soket kan tutorialnya, bener sih bisa. Tapi setelah itu berapa bulan ya, 1 bulanan lah, rusak lagi katanya sih dari dalamnya itu, katanya gitu. Ini 7 tahunan 62.000, kata gue sih masih rendah banget motor ya, karena kayaknya jarang pakai banget. Emang sih gue pakai cuma daerah-daerah Tangerang doang, itu juga jarang-jarang. Kadang-kadang kan gue pakai Jupiter MX mulu waktu itu kan. Tapi sekarang Jupiter MX sama Vega Ergo juga udah dijual gitu kan, karena ada yang mau, kesian katanya buat dagang, ya udah gue kasih aja lah harga spesial gitu kan. Nah ini 62.000 termasuk rendah. Mobil gua aja tahun 2012 aja itu udah 170.000 kilometer, mobil gua Avanza gitu kan. Oke, terus kerusakan selanjutnya itu apa ya, ya nggak ada sih, paling ini doang nih, kaca Mika ini nih, gue nabrak kol diesel waktu itu dari belakang, pecah ini mikanya. Harga mikanya sih murah, cuma 70.000 gitu kan. Terus bohlam sih belum pernah putus, spion doang retak sih, mungkin iya spion retak ya, wajar aja lah, karena nama juga naik kendaraan, kalau nggak ditabrak pasti nabrak lah gitu kan. Nah terus ini tangkinya ini kan bocor nih, ini gue nambal sama temen gue ya, karena buru-buru jadi hasilnya nggak rata guys gitu kan. Nah jadi itu aja sih kerusakan yang apa ya, yang pernah terjadi di motor Mega Pro. Jadi di Mega Pro kalau kata gue sih nggak apa ya, dia kelemahannya tuh nggak banyak. Oh ya paling ini nih, komstir nih, padahal motor jarang pakai, terus juga jarang ke terus juga jarang ke jalan-jalan yang jelek kan, tapi komstirnya udah kena nih. Jadi kalau lewat jalan-jalan hancur, kletok gitu dia. Awalnya sih nggak terlalu kasar, lama-lama kasar banget komstir. Ganti komstir katanya harga 300.000. Wah kata gue, muter ini nih itu ya, aneh jadinya. Nah komstir, jadi kalau untuk kerusakan selama pemakaian sih nggak ada sih, paling itu doang kerusakan karena kelalaian bengkel doang sih kebanyakan gua mah. Sama paling ini doang nih pemakaian nih, kerusakan pemakaian. Karena ini komstir gue juga bingung, emang motor gue pernah dibawa off-road, perasaan nggak pernah gitu kan, jalan-jalan jelek aja nggak pernah, karena kan jalan-jalan Tangerang aja udah aspal semua kan. Makanya gue heran nih, komstir kena tuh udah 1 tahunan lah, udah mau 2 tahun gitu kan komstir kena gitu. Nah mungkin itu apa namanya, yang jadi ini yang keberapa nih, kerusakan yang keberapa.
yang 1, 2, terus 3, 4 ya, 4 kerusakan yang keempatnya. Nah terus kerusakan karena pemakaian nggak ada lagi sih ya, paling kerusakan yang umum aja sih ya, karena pemakaian sehari-hari aja sih. Kayak Mika itu kan karena kelalaian kita sendiri kan, jadi nabrak. Komstir ya gue juga bingung nih komstir kena. Jadi kalau untuk kelemahan Mega Pro-nya, untuk yang kerusakan dari kelemahan Mega Pro-nya sih gue belum nemu sih. Paling ini dong nih komstir nih, ini gue nggak ngerti nih komstir. Motor Jupiter gua dari 2008 loh, Jupiter gua komstir belum kena loh. Motor Jupiter gua aja komstir dari 2008 motornya, tapi nggak pernah rusak komstirnya. Gue juga heran, motor Mega Pro gua malah dari 2012 komstir udah kena. Kilometer juga padahal masih rendah, jarang dipakai, jalan jelek juga lagi kan, gitu kan. Jadi itu aja sih, sama paling gue ganti gear doang. Gear ya biasalah, pemakaian kan pasti gear harus ganti lah, rantai, ban, kampas rem pasti ganti gitu kan. Nah terus sama ini nih rusak nih, patah, bukan rusak, patah sih. Jadi waktu itu ditabrak orang dari belakang, nabrak ini, patah dia. Akhirnya gue bisa akalin, gue pakai lem Dexton sama lem Korea gitu tuh, yang harganya 12.000 ya, yang kayak lem besi gitu kan. Bagus sih, kuat banget tuh dia, kuat banget. Jadi nggak pernah patah lagi, walaupun waktu itu ketendang sama temen gue juga nggak patah dia. Kuat sih, keren, bagus. Pakai Dexton juga dilapisin di luarnya, jadi biar rapi aja gitu kan kelihatannya gitu. Ya mungkin itu aja sih. Dan untuk kerusakan kelemahannya gue belum nemu sih. Kayak misalnya kelemahan kan, mungkin kan pernah ada tuh kan sering juga tuh kadang-kadang orang ya, wah rantai ketangnya kena katanya gitu kan, terus motor ngebul. Itu biasanya sih ya karena pemakaian kita kasar aja sih, kayak kita pakai mungkin sering-sering ngedon, terus mungkin sering pakai di RPM tinggi gitu kan, terus bawahnya juga kasar, sentak-sentak gitu mungkin. Iya kali rantai ketang kena. Gue alhamdulillah belum pernah, rantai ketangnya belum kena, piston belum kena, silindernya belum kena. Paling ya itu doang, karet skep di karburator. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share tentang kelemahan nih Mega Pro-nya gitu kan. Kerusakan dari kelemahannya sih cuman satu sih kalau menurut gue, ini tadi nih komstir ini doang nih. Komstir komstir gitu kan. Jadi dia, padahal motor ini sama motor Jupiter gue itu amaan motor Jupiter gue, tapi komstir yang rusak malah nih Mega Pro gue duluan gitu kan. Gue juga heran gitu kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share kerusakan selama pemakaian 8 tahun di motor New Mega Pro. Oke, itu aja yang bisa gue share. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like video ini. Dan kalau misalkan menurut kalian video ini penting dan teman kalian mungkin punya referensi juga, kalau beli motor New Mega Pro tuh kerusakan yang biasa terjadi apa sih, kalau kata gue sih ya nggak ada lah gitu kan, tergantung dari pemakaian kita gitu kan. Kita ganti olinya gimana, terus juga kita pemakaiannya gimana gitu kan. Dan jangan lupa kalian share juga video ini ke teman-teman kalian sebagai referensi juga gitu kan. Nah kalau dari perkataan gue tadi, mungkin dari cerita gue tadi itu salah, atau mungkin ada yang di motor gue nggak gitu bang, mungkin makainya kasar kali lu atau gimana gitu kan, nggak apa-apa, kalian tulis aja di kolom komentar. Karena kan ini yang pernah gue alamin kerusakannya ya ini gitu kan, kerusakan yang pernah gue alamin ini gitu. Kalau misalkan menurut kalian tuh berbeda, kalian bisa share juga lewat kolom komentar aja. Dan gue juga akan berbagi cerita juga kalau misalkan gue lagi free lah gitu kan, lagi nggak terlalu sibuk banget gitu kan, gue nanti buka komentar, nanti gue saling cerita juga gitu kan. Oke, jangan lupa kalian subscribe juga channel gue gitu kan, Agus Channel. Mudah-mudahan channel gue bisa sampai 500 subscriber di tahun 2020 ini. Oke, terima kasih.